Ibu. Oke, langsung aja pertanyaannya ya, Bu. Boleh. Yang pertama itu, bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya memahami karakteristik siswa dalam pembelajaran matematika? Oke. Mengenai tentang karakteristik siswa, apalagi posisinya ibu kan mengajarnya di kelas 4, maksudnya terkategori ke dalam kelas tinggi. Nah, di sini apalagi kondisi yang sekarang, ibu itu kan mengajar dalam satu kelas itu kan jumlahnya ada anak itu sekitar 32. Artinya setiap anak kan memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Ada yang ekonominya menengah ke bawah, ada yang ekonominya menengah ke atas, ada juga misalnya anak-anak yang misalnya korban dari broken home. Jadi artinya kan dari faktor-faktor itu kan biasanya menimbulkan karakteristik anak-anaknya kan yang berbeda-beda. Faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan itu kan sangat mempengaruhi. Nah, kenapa pentingnya memahami? Kenapa penting? Itu tuh kembali lagi kepada ibu sendiri. Kenapa penting? Karena biar ibu juga tahu cara pendekatan dengan anak-anak itu kan seperti apa, bagaimana sistem pembelajaran yang enaknya ibu ngajar ke anak itu seperti apa, seperti itu. Oke, selanjutnya itu bagaimana Ibu bisa mengenali karakteristik siswa dalam belajar matematika kurikulum merdeka? Oke, matematika, khusus matematika ya, berat. Kalau untuk mengenalinya mungkin ada beberapa tahapan. Mungkin yang pertama kan melakukan tes awal di awal pembelajaran untuk mengetahui biasanya kan anak-anak itu kan memiliki kecerdasannya masing-masing. Ada yang eksak, ada yang non eksak, seperti itu. Biasanya yang anak-anak yang kepandaiannya yang matematika ini biasanya anak-anaknya itu kalau agak mudah nangkap, seperti itu. Jadi mengenalinya yaitu salah satu caranya yaitu melakukan penilaian awal. Ya udah, lanjut deh. Oke, yang ketiga itu bagaimana Ibu bisa mengenali kebutuhan belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran matematika? Kebutuhannya, mengenali kebutuhan belajar. Kebutuhannya itu yang siapa mana, Dek? Yang kayak misalnya bentar, jeda dulu. Ayo langsung jawab. Boleh jawab. Oke, yang keempat tentang bagaimana mengenali kebutuhan belajar siswa. Salah satunya misalnya di awal pembelajaran melaksanakan yang namanya penilaian formatif. Selain itu juga bisa berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana kebutuhan anak di rumah, misalnya anaknya itu seperti apa, seperti itu. Oke, selanjutnya itu bagaimana menurut Ibu apa saja kebutuhan siswa yang perlu dikenali agar pembelajaran matematika lebih efektif? Yang dikenali yang pertama yaitu karakternya atau model pembelajarannya. Misalnya anaknya ini lebih cenderung pembelajarannya itu apakah sambil bermain ataukah mendengarkan, atau pembelajarannya misalnya dia bisa dengan cara berproyek, seperti itu. Paling pengenalannya lebih ke gaya belajarnya yang seperti apa. Oke, selanjutnya itu bagaimana Ibu merancang rencana pembelajaran RPP? Kalau sekarang kan modul tuh dalam kurikulum merdeka. Oke, biasanya kalau untuk RPP ini selain mencari referensi dari luar, biasanya lebih menggabungkan kira-kira anak ini nih kalau misalnya pembelajaran seperti ini lebih efektifnya pembelajaran yang seperti ceramah dikolaborasikan dengan misalnya pembelajaran berbasis game, seperti itu. Biasanya kalau permainan seperti itu kan anak-anak menjadi lebih antusias untuk pembelajarannya dibandingkan misalnya pembelajaran itu hanya berdasarkan pembelajaran metode ceramah aja. Oke, selanjutnya itu bagaimana Ibu dalam proses pembelajaran matematika yang interaktif dalam kurikulum merdeka? Interaktif biasanya melibatkan semua anak, maksudnya tidak terfokus ke satu anak aja. Biasanya dalam saat pembelajaran itu semua anak dilibatkan dalam proses pembelajarannya. Artinya semua anak-anak, maksudnya itu kalau mereka dilibatkan, mungkin mereka berasa lebih dekat pembelajarannya dengan mereka kalau misalnya kita melibatkan mereka dalam setiap proses pembelajaran yang ada di dalam kelas.
Oke, yang selanjutnya itu bagaimana ibu membuat proses pembelajaran matematika yang menarik dalam kurikulum Merdeka? Kayak biasanya kalau ibu setiap pembelajaran itu biasanya ada yang namanya evaluasi. Jadi kan kita tahu misalnya minggu kemarin kita ngajarnya biasa aja, nggak ada pakai misalnya pakai game. Kan kita melihat maksudnya tuh anak itu apakah antusias, apakah kurang antusias. Nah dari situ biasanya kita timbul, oh coba kita pakai misalnya metode seperti ini. Apakah nanti ada perbedaan dari pembelajaran minggu kemarin dengan minggu ini? Biasanya ibu biasanya menerapkan prosesnya seperti itu, atau biasanya kalau di akhir pembelajaran biasanya ibu tanya respon mereka bagaimana terhadap proses pembelajaran yang ibu terapkan, apakah mereka senang dengan proses pembelajaran yang sekarang, apa mereka ada keinginan lain misalnya seperti itu. Oke, ke-8 itu bagaimana ibu melaksanakan evaluasi setelah proses pembelajaran matematika dalam kurikulum Merdeka? Kayak biasanya evaluasi ini kalau di kurikulum Merdeka itu ada namanya penilaian bulanan. Artinya di sana kan penilaiannya itu kita melaksanakan penilaian berdasarkan tahapan awal. Maksudnya itu setiap 1 bulan itu kita akan melaksanakan evaluasi kepada anak-anak terhadap misalnya pembelajaran selama 1 bulan itu. Jadinya kan kita mengevaluasinya per bulan, kan kita ada melihat kurva perbandingan. Apakah setiap bulan itu anak ini ada perubahan, apa tidak ada perubahan seperti itu. Oke, yang bagian B-nya itu bagaimana ibu melakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan mendidik dalam kurikulum Merdeka? Oke, mendidik di sini kalau menurut ibu pribadi biasanya lebih ke pendekatan terhadap anak, didekati satu-satu. Misalnya anak ini misalnya di jam pelajaran matematika kok murung dia. Biasanya kalau ibu biasanya lebih melakukan pendekatannya, misalnya dipanggil, apakah ada sesuatu hal yang terjadi apa gimana seperti itu. Lebih ke pendekatan aja terhadap anaknya masing-masing satu persatu. Biasanya kalau ibu biasanya melakukan pendekatan ini ke anak-anak yang memang dalam artian kurang pada saat pembelajaran itu. Oke, yang kedua itu bagaimana ibu melakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan menyenangkan dalam kurikulum Merdeka? Oke, di sini ada kata menyenangkan. Biasanya kalau menyenangkan itu kan namanya anak-anak biasanya mereka itu lebih dominan ini apa ya? Bisa dekat dengan gurunya itu kalau kita mengajar itu tidak, maksudnya tuh tidak terlalu ganas atau tidak terlalu apa. Jadi pendekatannya tuh seperti kadang kalau belajar itu ada misalnya bercandanya, ada humornya juga. Jadi kan mereka belajarnya pun tidak terlalu tegang, tidak terlalu takut kayak gitu. Oke, yang ketiga itu bagaimana ibu meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika kurikulum Merdeka? Kayak biasanya ibu kalau memberikan motivasi itu kan biasanya selalu diberikan di awal, penguat mereka belajar, tujuan mereka sekolah itu apa. Selain itu juga biasanya motivasinya itu biasanya memberikan reward kepada anak-anak pada saat proses pembelajaran. Kalaupun misalnya tidak berbentuk barang, biasanya kan bisa berbentuk apresiasi seperti itu, atau misalnya dikasih bonus, misalnya yang bisa mengerjakan soal atau yang bisa tunjuk tangan, nanti misalnya dikasih bintang kelas, atau misalnya boleh kita kasih reward seperti boleh istirahat duluan, misalnya 2 menit sebelum istirahat kita suruh dia istirahat duluan karena dia sudah maksudnya berani seperti itu. Oke, bagaimana ibu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika kurikulum Merdeka? Oke, biasanya di sini ibu selalu menerapkan bahwasanya mereka di dalam satu kelas itu maksudnya itu bersaudara, artinya tidak boleh ada membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, artinya wanita dan laki-laki. Jadi ayo selalu menerapkan bahwasanya kita satu kelas itu tetap berteman, artinya tidak boleh membeda-bedakan. Artinya walaupun nanti dibentuk misalnya ada pembelajaran berbasis proyek, maksudnya mereka harus menerima itu, maksudnya itu biar tahu karakter temannya satu sama lain. Oke, yang kelima itu bagaimana ibu dalam membantu siswa memahami pembelajaran matematika dalam kurikulum Merdeka? Oke, biasanya kalau untuk proses membantu, biasanya kalau ibu pribadi
boleh misalnya anak ini misalnya kurangnya di bagian ini. Jadi biasanya ibu melakukan proses membantunya itu biasanya ibu panggil tersendiri anaknya menghadap ibu ke kantor, atau boleh misalnya selesai jam mengajar dia menghadap ibu. Jadi prosesnya itu ada pembelajaran tambahan dari ibu khusus untuk anak yang bermasalah seperti itu. Oke, yang keenam itu bagaimana ibu agar meningkatkan keterampilan siswa dalam matematika berbasis proyek seperti dalam materi pecahan dalam kurikulum Merdeka. Ya biasanya kalau yang ini biasanya ibu menyediakan media pembelajarannya dulu biar enak di bagaimana secara kerjanya, bagaimana prosesnya. Biasanya seperti itu. Biasanya disiapkan video pembelajaran dulu, misalnya tahap-tahapannya, yang pertama yang ini, yang kedua seperti ini, biar nanti pada saat mereka melaksanakan mereka sudah tahu cara melaksanakan apa tugas yang ibu berikan. Oke, yang ketujuh itu kan, apakah ibu pernah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam matematika? Kalau pernah, bisa ceritakan pengalaman tersebut? Oke, boleh. Biasanya berbasis proyek itu biasanya ibu biasanya contoh pembelajarannya itu seperti pembelajaran belajar tentang segi. Di matematika tentang segi banyak. Biasanya nanti masing-masing kelompok ibu suruh mereka mencari bahan bersama teman-temannya untuk diproyekkan nanti seperti prosesnya seperti apa, seperti itu biasanya. Oke, yang kedelapan itu bagaimana ibu meningkatkan motivasi diskusi kelompok dalam pembelajaran matematika kurikulum Merdeka? Oke, kalau diskusi biasanya ibu selalu memberi tantangan di setiap masing-masing kelompok agar maksudnya itu mereka itu lebih antusias biasanya kalau diberi tantangan seperti itu. Jadi nanti kayak sistemnya itu kayak kompetisi. Jadi siapa yang duluan itu kelompok yang paling kompak, kelompok yang paling ini. Biasanya kalau kita nggak pakai sistem yang seperti itu, mereka bakalan tidak tertantang untuk melaksanakan atau berdiskusi dengan teman-temannya di dalam kelompok itu. Mungkin itu aja wawancara